Halo, Halo teman-teman, Halo semuanya, saya Delia Widayanti. Saya dari kelas TP2A. saya Dera Alia Rahayu. saya Devi Ristia Putri. Saya Davin Akhtar. Halo happy people. Jadi kali ini Devi Ristia Putri dari kelompok 7 mau jelasin sedikit tentang intervensi masalah umum kesehatan wanita. Kesehatan merupakan sesuatu yang vital. Kesehatan reproduksi yaitu salah satunya. Fungsi sistem reproduksi wanita adalah untuk pertumbuhan seks sekunder, salah satunya yaitu menstruasi. Remaja atau adolescence adalah perkembangan selama di mana individu mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masalah kesehatan spesifik pada adolescensa yaitu 1. Kecelakaan. Kecelakaan tetap merupakan penyebab utama kematian pada adolescence, yaitu sekitar 70%. Jadi, kecelakaan kendaraan bermotor itu merupakan penyebab umum terbanyaknya, mengakibatkan hampir setengah kematian pada usia 16-19 tahun. Menurut Edelman dan Mendel pada tahun 1994, kecelakaan ini sering dikaitkan dengan interaksi antara alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang. Melanjutkan hal yang tadi yaitu tentang penyalahgunaan. Penyalahgunaan zat yaitu meyakini bahwa zat yang berubah dalam perasaan menciptakan perasaan sejahtera atau membuktikan tingkat penampilan semua adolescents berada pada resiko penggunaan zat untuk eksperimental atau kebiasaan atau juga yang berasal dari keluarga yang tidak baik dan tidak stabil. Nah, jadi lebih beresiko terhadap penggunaan kronik dan ketergantungan fisiknya. Beberapa adolescents percaya bahwa penggunaan zat membuat mereka lebih matur lagi. Jadi, kesimpulan dalam penyalahgunaan zat ini, seseorang bisa menggunakan zat-zat tersebut dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, yang sudah pasti yaitu mentalnya tidak stabil. Mentalnya tidak stabil bisa disebabkan oleh keadaan keluarga ataupun lingkungan yang lainnya, dan hal ini menyebabkan sangat sekali fatal bagi kesehatannya. Adapun hal yang diakibatkan karena penggunaan zat-zat ini pun sangat mengakibatkan hal-hal yang negatif, yaitu bisa jadi memperoleh penyakit yang sangat kronis, dan selain itu masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang sangat fatal bagi kesehatan tubuh. Yang selanjutnya yaitu penyakit menular seksual. Dialami sekitar 10 juta orang per tahun di bawah usia 25 tahun, tingkat insiden tertinggi mengharuskan adolescents yang aktif seksual dilakukan screening terhadap PMS. Meskipun mereka tidak menunjukkan gejala, kehamilan remaja merupakan kejadian umum di Amerika Serikat. 1 dari 10 wanita di bawah usia 20 tahun mengalami kehamilan, dan banyak yang memilih memelihara bayinya sendiri. Kehamilan tidak memiliki resiko fisik pada ibu yang masih remaja, kecuali mereka yang di bawah 16 tahun. Salah satu penyakit yang bisa disebabkan oleh seks yaitu HIV. HIV yaitu penyakit yang disebabkan karena terjadinya seks yang berpindah-pindah. Penyakit ini sangat berbahaya bagi semua manusia. Tetapi semua manusia masih saja melakukan hal seks bebas tersebut walaupun sudah mengetahui akibatnya. Dan setelah itu mereka hanya menyesal dan merenunginya. Hai good people, kali ini dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi akan dipaparkan oleh Delia Widayanti. Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. Pernikahan dini dilakukan oleh seseorang yang rata-rata berusia di bawah 19 tahun, yang rata-rata belum siap dalam berbagai aspek dalam pernikahan. Analisis survei penduduk atau sensus atau SUPAS menyatukan sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20 hingga 24 tahun melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun. Di sisi lain, pada 1 dari 100 laki-laki melakukan pernikahan pertama pada usia 20 hingga 24 tahun yang terjadi di pedesaan maupun kota. Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pandangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan yang dilakukan di bawah umur 20 tahun dapat menimbulkan resiko terkena kanker leher rahim, sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit human papilloma virus atau HPV.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Tingkatan pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut. Dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA pada tahun 2018 menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Dikarenakan beberapa wilayah, yaitu seperti Indonesia, perempuan masih sering diberikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Orang-orang tua itu khawatir nanti kalau anaknya itu bakal jadi perawan tua, maka dari itu orang tua menyuruh cepat-cepat menikah untuk anaknya. Selanjutnya yaitu adalah kesehatan reproduksi. Dalam hal ini telah disepakati pentingnya perubahan pandangan dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang memiliki fokus mengenai kesehatan reproduksi. Pandangan baru ini memiliki pengaruh yang besar terhadap hak dan peran perempuan sebagai subjek dalam keluarga berencana. Perubahan pendekatan juga terjadi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV, AIDS, serta kesehatan reproduksi usia lanjut yang dibahas dalam konteks kesehatan dan hak reproduksi. Masalah yang kerap muncul ada pada remaja adalah saat masa awal organ reproduksi telah siap, yaitu perilaku seks bebas atau free sex yang menjadi penyebab dari masalah kehamilan sebelum menikah dan resiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi penting untuk dipelajari karena memaparkan mengenai alat reproduksi dan fungsi serta kegunaannya. Selanjutnya yaitu dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan, dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, beresiko mengalami kanker leher rahim dan di kemudian hari. Bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Oleh karena itu, pernikahan usia dini ini masih menjadi sebuah isu yang memiliki pusat perhatian tersendiri di masing-masing negara, terutama Indonesia. Di daerah-daerah terpencil terkhususnya, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah pernikahan dini. Perihal itu disebabkan oleh adat istiadat serta keyakinan yang sudah turun-temurun di lingkungan setempat dan hal tersebut berbaur pada remaja-remaja pada umumnya. Halo happy people, jadi kali ini upaya preventif permasalahan kesehatan reproduksi wanita di Lapas akan dipaparkan oleh Dara Alia. Selanjutnya adalah upaya preventif permasalahan kesehatan reproduksi perempuan di lapas. Hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sangat erat kaitannya dengan isu gender dan kesehatan perempuan, karena mereka mempunyai kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi yang khususnya sehubungan dengan kodratnya sebagai perempuan, tak terkecuali perempuan yang berada di lapas. Sangat penting untuk mengakui bahwa warga lapas berhak atas perawatan tanpa diskriminasi, termasuk upaya-upaya pencegahan dengan standar yang setara yang tersedia di masyarakat luar lapas. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa, serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada 10 prinsip permasyarakatan yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Sebagian besar perempuan di lapas berasal dari kelompok yang termarginal secara sosial dan lebih mungkin terlibat dalam kerja seks atau pemakaian narkoba. Banyak juga yang menjadi korban kekerasan berbasis gender atau memiliki sejarah perilaku seksual beresiko tinggi. Kemungkinan faktor ini membuat perempuan menjadi rentan di dalam lapas. Beberapa kajian menunjukkan bahwa perempuan setidaknya 2 kali lebih besar kemungkinannya untuk tertular HIV melalui seks. Infeksi menular seksual yang sebelumnya sudah ada dapat meningkatkan resiko tertular HIV. Proporsi perempuan dalam lapas dengan IMS relatif tinggi. Karsinoma sel squamousa invasif mencakup 80% keganasan serviks. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah keganasan yang terjadi pada leher rahim atau mulut rahim. Penyebabnya adalah infeksi human papilloma virus atau virus papilloma manusia, biasa terjadi pada perempuan usia subur. HPV ditularkan melalui hubungan seksual dan ditemukan pada 95% kasus kanker leher rahim. Gejalanya dapat berupa nyeri pada saat henggang pendarahan, keluar keputihan, pendarahan sesudah mati haid. Pada tahap selanjutnya dapat keluar cairan kekuning-kuningan, berbau dan dapat bercampur dengan darah. Faktor resikonya antara lain menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda, berganti-ganti pasangan seksual, berhubungan seks dengan laki-laki yang sering berganti pasangan, dan lain-lain. Screening pap smear pada dasarnya memeriksa secara mikroskopis sel-sel yang berasal dari serabut kendi rahim. Pap smear dilakukan sebagai tes screening untuk mendeteksi kelainan sel squamosa. Pap smear juga dapat mendeteksi kanker, namun terdeteksinya kanker sebenarnya merupakan salah satu dari kegagalan program screening. Screening pap smear yang adekuat dapat menurunkan kemungkinan seorang wanita meninggal akibat kanker serviks hingga 90%. Pemeriksaan pap smear dianjurkan karena mudah dilakukan, tidak menimbulkan rasa sakit, dan dapat dilakukan berulang kali. Pemeriksaan pap smear dapat dilakukan setahun sekali hingga 2 tahun sekali. Pap smear dapat dilakukan setiap saat kecuali pada masa haid. Hello happy people, JD Kali ini gangguan psikologis yang timbul pada pria akan dipaparkan oleh Dolphin Actor. Gangguan psikologi yang timbul pada pria antaranya yaitu yang pertama gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini timbul karena dari sifat depresi dan juga pengalamannya yang begitu kacau ataupun sifat stres yang dialami oleh pria. Yang kedua yaitu skizofrenia. Pengidap skizofrenia mengalami halusinasi, delusi, pikiran kacau, dan perubahan sikap. Mereka bahkan tidak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Alhasil, kondisi ini bisa berdampak signifikan bagi kualitas hidup pengidapnya. Yang ketiga, ada PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Adalah gangguan psikologis yang disebabkan karena peristiwa traumatis, misalnya seperti kecelakaan, penyiksaan, peperangan, bencana alam, kematian, atau pelecehan. Yang keempat, gangguan psikologi yang selalu dialami pria yaitu adalah penyalahgunaan obat terlarang atau penyalahgunaan zat tropika, seperti misalkan seorang pria itu kan mayoritas banyak yang narkoba itu, yang mana kejadian tersebut disebabkan oleh timbulnya beban hidup ataupun masalah yang tak usai selesai, gangguan jiwanya itu terganggu. Alhasil ya ingin hidup yang tenang gitu, menenangkan hidupnya dengan cara yang salah, maka harus dievaluasi redaksi atau gejala seperti ini. Tanda dan gejala gangguan psikologis tergantung pada jenisnya. Dan juga untuk terhindar dari sikap-sikap masalah yang dialami pria, minimal seseorang tuh harus bisa mempunyai mindset ataupun tujuan yang positif, dan juga kegiatan-kegiatannya isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dan juga sering konsultasi kepada dokter, psikiater, dan juga sering-sering mengikuti kajian ilmu yang dapat menyadarkan diri gitu. Kian dari Kelompok kami, Kelompok 7, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, terima kasih banyak.